Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana ajma'in an-niyyata wadh-dhurriyyata wal 'amal. Akhwati fid din, saudari-saudari muslimah, dan semoga senantiasa diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan darinya, atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, atas segala taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena nikmat tersebut, maka setiap niat yang sudah terlafazkan ataupun belum terlafazkan tidak mungkin terlaksana. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan nikmatnya sempurnalah segala macam bentuk kebaikan. Amal-amal kebajikan yang kita lakukan haruslah kita tutup, haruslah kita selesaikan dengan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di setiap awal pembelajaran, di setiap awal kita bermajelis, kita disunnahkan untuk mengucapkan hamdalah serta menghanturkan pujian-pujian kepada zat satu-satunya zat yang berhak untuk diberikan pujian yang begitu tinggi. Innal hamdalillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dan segala macam bentuk pujian hanya pantas untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus selalu ada di setiap pertemuan-pertemuan kita. Baik itu majelis-majelis yang ditaja di tempat ini ataupun di tempat-tempat lainnya yang antum hadiri. Hadirkan di dalam hati bahwa segala kemudahan tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dahulu, ketika mereka sudah dicekik dengan situasi, kaum kufar Quraisy di Mekah sudah mulai untuk menyempitkan gerak-gerik mereka. Orang-orang muslim yang baru masuk Islam saat itu diberikan ujian yang begitu berat. Di antara mereka ada yang dijemur di atas padang pasir, di bawah terik panas, diletakkan di atasnya batu yang panas. Sebagian lagi di antara para wanita muslimah di awal-awal Islam dahulu ada yang diberikan atau ditusuk tombak hingga wafat, hingga menjadi syahidah pertama di dalam Islam. Sebagian dari mereka lagi ada yang keluar dari tanah air mereka, tanah yang mereka cintai, kota Mekah, kemudian berhijrah ke negeri Habasyah. Kemudian mereka di sana mendapatkan perlakuan yang tidak jauh beda. Kemudian setelah 10 tahun, beberapa bulan sampai 13 tahun, Rasulullah SAW belum memberikan perlawanan yang nyata, belum diperintahkan dan belum diperbolehkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin di awal-awal Islam hanya menyembunyikan keislaman mereka. Kemudian di saat perintah hijrah diperintahkan, diturunkan, kemudian mereka semua berhijrah ke kota Madinah, mendapatkan keamanan kota Madinah di tempat baru, di tempat yang begitu aman, di tanah yang begitu subur, dengan teman-teman dan saudara-saudara yang baru. Mereka bersenandung dengan gembiranya di saat mereka membangun Masjid Nabawi atau Masjid Quba. Mereka bersenandung, laulallah mahtadaina wala sallaina wala sumna. Mereka bersenandung sambil
membangun satu demi satu bata peradaban. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan, atas segala nikmat yang telah diberikan. Begitu pula jauh sebelum itu, ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu berat. Bismillah. Nah, alhamdulillah sudah kembali sambung. Kami mohon maaf atas gangguan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran saudari-saudari, ibu-ibu sekalian menjadi ladang pahala, kesabaran di atas menuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan. Tadi sempat kita sebutkan tentang betapa pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang kalau kita usaha untuk menghitung satu persatu, kita tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Kalau sekiranya kalian mencoba, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan bisa. Saking banyaknya, saking luasnya nikmat yang kita terima. Di antara nikmat tersebut, ahbati fillah, adalah ketika kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan nikmat untuk dapat memeluk agama Islam. Kami sedikit bercerita, karena tadi sedikit ada gangguan, mungkin pembahasan kita agak sedikit ringan. Dari beberapa pembelajaran yang kami dapatkan dari guru-guru kami, terutama di materi terkait dengan perbandingan agama, kita melihat bagaimana agama-agama lain itu berdiri, bagaimana agama-agama selain Islam itu muncul, dan bagaimana syariat-syariat mereka. Di saat kita mempelajari itu, di saat kami mempelajari itu, kami sadar bahwasannya nikmat Islam itu adalah nikmat satu nikmat yang sangat besar dan berharga. Karenanya kita tidak akan sadar tentang nikmat Islam kecuali ketika kita sudah berada di tempat yang kaum muslimin jarang berada di tempat tersebut. Kalau sebagian dari antuna pernah traveling atau jalan-jalan ke luar negeri yang di sana minoritas muslimin di sana, mungkin akan terasa betapa nikmatnya tinggal berada di sekeliling orang-orang Islam, di sekeliling saudara-saudara muslim. Karena nikmat Islam itu adalah nikmat yang berharga, dan tidak semua orang yang dapat merasakan nikmat Islam itu, maka pantas dan wajiblah seorang muslim untuk bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Kemudian selanjutnya adalah nikmat iman, nikmat berada di keliling orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan. Karena inilah yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bersabar bersama dengan orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sabar-sabar, sabarkan dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk apa? Ketika engkau berjalan bersama dengan orang-orang yang mendakwahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berada di atas jalan istiqamah, jalan menuntut ilmu, yang mereka tidak mengharapkan segala sesuatu kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di sekeliling kita hari ini, apa yang ada di hadapan antuna,
adalah sebuah komunitas, adalah sebuah kelompok, adalah sebuah majelis yang kita harapkan semuanya benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini harus disyukuri, dan nikmat ini pula harus kita pertahankan dengan penuh kesabaran. Ini nikmat besar, dan seharusnya kita jaga nikmat ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, kemudian dengan memaksimalkan setiap nikmat itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sebenarnya masih panjang yang ingin kita bahas tentang permasalahan ini, kan, tapi ini adalah sebuah kalimat-kalimat yang terus berulang dan harus senantiasa kita ulang. Kita masih bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, masih dalam pembahasan adab-adab untuk sekalian para pembaca Al-Quran. Kita sampai pada pembahasan dan fasal terkait dengan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang pembaca Al-Quran. Pembahasan-pembahasan ini dan juga pembahasan sebelumnya semuanya berada di bawah naungan tentang bagaimana kita meninggikan Al-Quran, bagaimana kita memuliakan Al-Quran sehingga tidak boleh didahulukan dari yang lain. Pada fasal ini beliau mengatakan, "Idza kana yaqra'u masyian famarra 'ala qaumin yustahabbu an yaqta'al qira'ah wa yusallima 'alaihim." Salah satu yang mesti diperhatikan seorang pembaca Al-Quran adalah kalau saja dia membaca Al-Quran sambil berjalan, meroja Quran misalnya, ya, atau sedang memang memegang mushaf membaca Al-Quran, kemudian dia melalui atau bertemu dengan satu kaum, bertemu dengan saudaranya, yustahabbu an yaqta'al qira'ah, maka dia disunnahkan, disukai untuk memberhentikan bacaannya, kemudian mengucapkan salam kepada orang yang tengah duduk tersebut, atau segerombolan orang yang tengah ada di sisi tempat dia berjalan. Thumma yarji'u ilal qira'ah, kemudian dia kembali melanjutkan bacaannya, walau a'adat ta'awudha kana hasana. Lebih baik lagi kalau dia mengulang kembali mengucapkan ta'awudz. Sebelum kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kita ingin menyampaikan beberapa pondasi-pondasi atau kaidah-kaidah penting. Silakan dicatat. Kaidah yang pertama adalah satu amalan yang utama bisa jadi tidak dikedepankan di saat ada amalan yang tidak diutamakan, akan tetapi berkesesuaian dengan waktu yang tengah terjadi. Amalan yang utama tidak dikedepankan dibandingkan dengan satu amalan yang tidak diutamakan, dikarenakan amalan yang mafdul ini, yang tidak diutamakan ini, berkesesuaian dengan keadaan dan waktu di saat itu terjadi. Mari kita berikan contoh untuk kaidah ini. Kita semua tahu bahwasannya membaca Al-Quran adalah sebuah amal saleh. Dan kita juga tahu bahwa menjawab salam atau menjawab adzan adalah sebuah perintah dan juga amal saleh. Di saat kita sedang membaca Al-Quran, kemudian datang panggilan adzan atau adzan dikumandangkan dan kita mendengarkan adzan tersebut, mana yang lebih kita dahulukan? Apakah bacaan Al-Quran yang jelas-jelas ibadah atau perintah sunnah yang yaitu menjawab adzan? Disinilah kita bisa praktekkan kaidah ini. Kita lihat di waktu tersebut, adakah amalan yang lebih dianjurkan di waktu tersebut dibandingkan baca Al-Quran? Kalau sekiranya ada, maka al-fadil yang lebih utama, yang al-afdal yang lebih utama adalah baca Al-Quran tadi, tidak dikedepankan atau dia dikebelakangkan dibandingkan amalan yang ada di waktu tersebut. Misalnya menjawab adzan.
Maka di saat waktu tersebut yang lebih diutamakan adalah menjawab azan. Begitu pula dengan apa yang sedang kita baca ini. Kaidah ini pegang baik-baik dan ini akan kita dapatkan di semua fasal ini. Fasal terutama di bab hari ini. Yang pertama tadi, permasalahannya di mana? Idza kana yaqra'u masyian. Kalau dia sedang berjalan, kemudian sambil membaca Al-Quran, kemudian ketemu dengan orang. Ada orang segerombolan orang, maka disunnahkan untuk mengucapkan salam. Kenapa? Karena bertemu. Dan sunnahnya apa? Ketika salah seorang muslim dengan muslim yang lainnya bertemu, disunnahkan untuk mengucapkan salam. Apa kata Rasulullah SAW? Hakul muslimi alal muslimi sit. Ada 6 hak antara muslim dengan muslim yang lainnya. Idza laqiyahu fasallim alaih. Salah satunya adalah ketika bertemu dengan saudaramu, kata Rasulullah SAW, maka ucapkan salam. Kondisinya sebagaimana digambarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kita sedang berjalan sambil baca Quran. Ingat, baca Quran adalah perkara yang afdal, perkara yang mulia. Tapi ketika bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan segerombolan orang, sekelompok orang, maka disunnahkan untuk berhenti baca Quran, kemudian mengucapkan salam kepada orang tadi. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, beliau lanjutkan. Walau kana yaqra'u jalisan famarra alaihi ghairuhu. Kebalikannya, kalau sekiranya yang baca Al-Quran itu adalah orang yang tadi duduk, kemudian ada orang yang lewat mengucapkan salam, apa yang harus dia lakukan? Faqad qala al-Imam Abu Hasan al-Wahidi, salah seorang ulama Syafi'iyah, al-aula tarkus salami 'ala al-qari'i linsyighalihi bitilawah. Beliau membahas hukum ini dengan 2 persepsi, dengan 2 cara pandang. Yang pertama adalah pandangan dari orang yang berjalan, dan yang kedua adalah pandangan dari orang yang sedang duduk dan membaca Al-Quran. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, kita ingin berikan sedikit hukum permasalahan terkait dengan salam. Beberapa perkara yang terkait dengan salam ini semuanya bersandar pada hadis yang akan kita sebutkan ini. Rasulullah SAW bersabda, liyusallimas saghiru 'alal kabir. Ini hukum-hukumnya. Dan siapa yang harus mendahulu untuk mengucapkan salam dibandingkan yang lain. Ini hukumnya ada. Rasulullah SAW mengatakan, liyusallimas saghiru 'alal kabir. Hendaknya orang yang lebih kecil mengucapkan salam kepada orang yang lebih besar, orang yang lebih tua. Wal maru 'alal qa'id. Dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Ini hukum asalnya. Atau di dalam riwayat lain ditambahkan warrakibu 'alal mashi. Ditambahkan orang yang berkendaraan, menggunakan kendaraan, dia lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang tengah berjalan. Ditambahkan dalam riwayat yang lain, wal qalilu 'alal katsir. Dan orang yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada segerombolan orang yang lebih banyak jumlahnya. Ini hukum asalnya. Tamam? Kalau kita sudah paham ini, maka kita bisa tergambar di pikiran kita apa yang terjadi dengan kasus yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ini. Kasusnya adalah ada orang yang tengah duduk membaca Al-Quran dan ada orang yang datang berjalan. Kata Imam Abu Hasan al-Wahidi, untuk orang yang berjalan tadi kemudian menjumpai orang yang tengah duduk, asalnya apa tadi? Asalnya dia mengucapkan salam kepada orang yang tengah duduk tadi. Akan tetapi di saat kondisinya demikian, kondisinya seperti ini, di saat orang yang tengah duduk itu sedang baca Quran, apa kata beliau? Al-aula tarkus salami 'alal qari. Lebih utama dia tidak mengucapkan salam kepada orang yang tengah duduk dikarenakan
dikarenakan ia tengah sibuk dengan bacaan Al-Qur'annya. Qal fa in sallama alaihi insan, kebalikannya, kalau sekiranya ada juga yang mengucapkan salam, mengangkat tangannya atau memberikan isyarat bahwasannya salam yang tadi disampaikan sudah ia jawab. Qal, kemudian beliau melanjutkan, fa in arada ar-radda bil lafzi raddah. Akan tapi kalau dia ingin untuk menjawabnya dengan kalimat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau menjawab salamnya dengan lafaz, maka silahkan. Thumma sta'nafal isti'adzata wa 'awadat tilawah. Kemudian dia mengulang bacaan ta'awudznya dan melanjutkan bacaan yang tadi terhenti. Akan tetapi pendapat dari Abul Hasan Al-Wahidi ini dinilai lemah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tentunya saya lemah dalam mazhab Syafi'i. Wa hadzal ladzi qalahu, kata beliau, yang dikatakan atau pendapat yang tadi disampaikan oleh Abul Hasan Al-Wahidi adalah pendapat yang lemah. Wadh-dhahir wujubur raddi bil lafzi. Yang lebih diutamakan atau pendapat yang lebih kuat, yang lebih jelas adalah kewajiban menjawab salam yang dikatakan dengan lafaz dijawab pula dengan lafaz salam. Dan ini adalah hukum yang disepakati oleh mayoritas para ulama bahwa wajib hukumnya menjawab salam dengan lafaz. Ini hukum dengan salam. Bahkan dalam keadaan dia sedang membaca Al-Quran, sedang membaca suatu yang ini kembali pada pembahasan tentang apa hukum salam. Hukum salam ini terbagi dua. Hukum memberi salam dan hukum menjawab salam. Hukum memberi salam adalah sunnah yang ditekankan sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi kita sebutkan. Dan hukum yang kedua, hukum menjawab salam. Hukum menjawab salam ini disepakati oleh para ulama, hukumnya adalah wajib. Bagaimanapun keadaannya. Bahkan dalam Sahih Al-Bukhari, beliau rahimahullah ta'ala memberikan sebuah bab tentang bagaimana orang salat yang tengah salat dengan kesibukannya tersendiri tadi, bagaimana dia harus tetap menjawab salam. Dan ini pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dengan memberikan isyarat dengan mengangkat telapak tangannya untuk menjawab salam sahabat yang datang kepada beliau SAW. Sampai di saat waktu salat pun, di sini syahidnya, di saat waktu salat pun dengan segala kesibukan yang ada di salat tadi, dari zikirnya, dari baca Al-Fatihahnya, kemudian dari doa-doa yang ada di waktu salat tadi, kemudian ketika diucapkan salam, Rasulullah SAW tetap memberikan isyarat untuk menjawab salam tadi. Ini terkait dengan salam dan juga menjawab salam. Faqad qala ashabuna idza sallama ad-dakhil yawm al-jum'ah fi hal al-khutbah wa qulna al-insatu sunnah wajaba lahu raddu salam ala asahhil wajhain. Ini kasus yang ketiga, ya, dalam permasalahan yang sama masih. Perlu diketahui bahwasanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala terkadang beliau meluaskan pembahasannya pada permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan bab yang sedang dibahas. Bab yang sedang dibahas adalah bagaimana terkadang bacaan Quran itu boleh diberhentikan, boleh dihentikan di saat ada sesuatu yang mewajibkan pemberhentian tadi. Ditambahkan oleh beliau rahimahullah ta'ala bab tentang permasalahan orang yang masuk di hari Jumat. Kita semua tahu bahwa seorang muslim, seorang laki-laki wajib untuk sholat Jumat, dan di antara peraturan atau syariat di dalam sholat Jumat tadi tidak boleh sedikit pun berbicara di saat khatib tengah naik mimbar sampai selesai. Dan barang siapa melakukan hal-hal dan melanggar peraturan tadi, apa kata Rasulullah SAW? Faqad lagha. Maka orang tadi telah melakukan perbuatan yang sia-sia.
Bahkan dalam pendapat-pendapat para ulama fuqaha dan para ahli fiqih sampai-sampai bisa dikatakan orang yang bermain-main di saat orang khatib sedang berkhutbah bisa jadi tidak ada salat Jumat untuknya. Artinya apa? Tidak dituliskan salat Jumat untuknya. Salat Jumatnya sah, kan tapi pahalanya tidak dia dapatkan. Ini kasus yang ingin diangkat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Idza sallama ad-dakhila yaum al-jum'ah fi halil khutbah, kalau sekiranya di saat sedang berkhutbah kemudian ada yang mengucapkan salam dan kita punya pendapat ini Syafi'i ya kata beliau bahwasannya diam di saat khatib sedang berkhutbah adalah sunnah, wajaba lahu raddus salam ala asahhil wajhain. Maka wajib dia untuk menjawab salam di asahhil wajhain, di antara dua pendapat yang dikuatkan. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi taala. Kan tapi pendapat yang lebih kuat adalah tetap diam walaupun ada orang yang mengucapkan Tuhan salam. Kalau bisa digunakan isyarat maka gunakan isyarat. فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف وجوب الإنصات وتحريم الكلام ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى. Ini yang ingin beliau sampaikan kepada kita. Kalau saja di permasalahan khutbah Jumat yang diperintahkan untuk diam dan harus mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah saja, kita masih diperintahkan, ditekankan untuk menjawab salam, bagaimanakah lagi di suatu amalan yang tidak wajib diam di saat tersebut dan tidak terlarang berbicara pada saat tersebut. Yakni apa yang beliau ingin sampaikan? Kalau Jumat saja nih, ada orang salam, kita wajib menjawabnya. Maka ketika ada orang yang memberikan salam kepada kita dan kita sedang baca Quran, maka kita lebih wajib untuk menjawab salam tadi dan berhenti dari baca Quran. Wallahu a'lam. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menggunakan qiyasul aula. Kalau di saat prosesi sholat Jumat saja ini ada orang salam, kita wajib jawab juga. Padahal di sana ditekankan untuk diam dan mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Apalagi maka menjawab salam itu lebih wajib di saat kita sedang membaca Al-Quran yang tidak terlarang berbicara di saatnya, ketika apalagi ada hal-hal yang dibutuhkan. Maka kalau kita sedang duduk kemudian ada orang yang datang salam kepada kita di saat kita sedang baca Quran, maka berhenti sejenak kemudian jawab tadi salam yang diberikan tadi. Begitu pula beliau mengatakan wa amma idza atasa fi halatil qiraah fa innahu yustahabbu an yaqula alhamdulillah. Begitu pula di saat kita sedang baca Quran kemudian bersin di saat baca Quran tadi, maka tetap disunnahkan dia untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ada satu pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, wa kadza law kana fi shalah. Begitu pula di saat salat, akan tapi di saat salat ini didhaifkan, didemahkan pendapat ini karena pada salat tersebut ada kesibukan tersendiri. Walau atasa ghayruhu wa huwa yaqra'u fi ghairi as-salah wa qala alhamdulillah yustahabbu lil qari an yushmitahu fa yaqulu yarhamukallah. Kalau di saat dia baca Quran kemudian ada yang bersin, kemudian orang tadi mengucapkan alhamdulillah, maka kita disunnahkan untuk berhenti baca kemudian mengucapkan yarhamukallah sebagaimana sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian lagi kasus yang selanjutnya, walau sami'al muadzina qata'al qiraah. Begitu pula di saat dia mendengarkan azan dan dia disunnahkan untuk menjawab panggilan azan tadi, mengikuti muadzin tadi, maka dia berhenti dari baca Qur'annya. Ya, setelah kemudian dia menjawab azan, setelahnya kembali dia melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Wa hadza muttafaqun alaihi 'inda ashabina. Ini adalah pendapat yang disepakati oleh mayoritas Syafi'iyah dan juga mayoritas imam-imam yang lainnya dan juga mazhab-mazhab yang lainnya. Maka ketika azan dikumandangkan dan kita sedang baca Quran, misalnya ini akhwat misalnya di halaqah misalnya, tiba-tiba berkumandang suara azan zuhur, maka diam semuanya, jangan dilanjutkan. Dengarkan dahulu panggilan azan berkumandang, kemudian jawab azannya, setelahnya berdoa dengan doa setelah azan, kemudian baru lanjutkan proses belajar mengajar dalam baca Al-Quran. Wa amma, kata beliau melanjutkan, wa amma idza talabat minhu hajah fi halil qiraah
وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل عليه بشيء من الأذى للأنس الذي بينهم ونحوه فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة فإن قطعها جاز. Ini kasus yang lain pula. Beliau mengatakan ketika ada seorang yang minta tolong atau minta satu hajat kepada orang yang tengah baca Quran tadi, kalau sekiranya orang yang sedang baca Quran ini tadi bisa memberikan isyarat kepada orang yang minta hajat tadi untuk nunggu sebentar atau nanti atau menolak, ya, dan tidak menjadikan hati orang minta tolong tadi ada sesuatu di hatinya, oh kenapa dia nolak permintaanku atau sebagainya, maka kata beliau fal aula an yujibahu bil isyarah, maka di saat kondisi tersebut dan kondisi yang tadi sudah kita sampaikan, lebih utama dia memberikan isyarat saja tanpa memutus bacaan Al-Qur'annya. Akan tetapi kalau dia ingin menjawab dengan lafaz, ya, diperbolehkan dan tidak menjadi masalah. Ini mungkin sering terjadi di saat mungkin akhwat sekalian atau saudara-saudara sekalian, ya, sedang di rumah sedang baca Quran, ya. Kalau yang masih belum menikah mungkin orang tuanya manggil minta tolong, ya. Kalau sekiranya belum selesai dalam satu ayat dan masih bisa diberikan isyarat sebentar dan sebagainya dengan isyarat misalnya, dan orang tua tadi tidak sempit hatinya dan sebagainya, maka lebih utama untuk menyelesaikan bacaan tadi kemudian nanti baru menjawab hajat yang diminta oleh orang tua tadi. Akan tapi kalau dia ingin menjawabnya dengan lafaz, misalnya, ya Bu, sebentar, selesaikan ini sebentar, tidak menjadi masalah. Begitu pula seorang istri misalnya sedang baca Quran di kamarnya, kemudian tiba-tiba mungkin suaminya minta tolong untuk misalnya ambilkan sesuatu atau minta buatkan sesuatu, siapkan sesuatu misalnya, ya minta tolong kepada mereka. Kalau sekiranya bisa diberikan isyarat, sebentar Mas atau sebentar Bang, ya, maka itu tidak menjadi masalah. Begitu pula kalau dia menjawab dengan kalimat dan memutus bacaan Qur'annya, maka itu tidak menjadi masalah. Ini fasal yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah untuk menguatkan bagaimana seorang itu memuliakan Al-Qur'an dan ada adab-adab tersendiri. Dan inilah pembahasan yang mesti diperhatikan, ya, oleh para pembaca Al-Quran, sehingga jangan sampai dia bingung apa yang harus didahulukannya antara terus membaca Al-Quran atau menjawab salam misalnya, bagi di antara terus membaca Al-Quran atau menjawab orang yang bersin, ya. Mungkin sekiranya ini terlintas di pikiran kita, Imam An-Nawawi rahimahullah taala sudah menjawabnya di dalam fasal ini. Saya rasa cukup materi pada petang hari ini, ya, karena sudah lebih dari waktu yang disepakati, dan kami mohon maaf atas terbatasnya waktu pada petang hari ini, ya, karena tadi mungkin ada terputus dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang bermanfaat, dan kami mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab pada petang hari ini. Insyaallah taala pada pekan depan kita akan kembali melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, terutama pada bahasan yang akan kita pelajari tentang permasalahan membaca Al-Quran di saat salat dan hukum-hukum unik, hukum-hukum yang terdengar asing di telinga kita akan dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan semuanya masih dalam koridor yang sama, yaitu menjaga adab setiap para pembaca Al-Quran, bagaimana dia bermuamalah, berinteraksi dengan kalamullahil majid. Allah taala alam. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki, dan kami minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kami, orang tua, guru-guru, istri dan anak-anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebermanfaatan, dan kami juga berterima kasih kepada siapapun yang punya andil dalam terselenggaranya kegiatan ini. Wallahu taala alam. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.